Oke, chapter 3 Anda bisa lihat itu tentang cost behavior ya. Nah, di judulnya itu cost behavior analysis ya. Nah, kita nggak dari chapter 1 ya. Di sini kita di chapter 3. Nah, ini saya mengambil dari PowerPoint-nya McGraw-Hill. Ya. Jadi cost itu dibedakan. Yang kemarin sudah kita bedakan menurut produk, menurut volume produksi, ya, dan lain-lain ya. Nah, ini adalah dari aspek perilakunya, perilaku dari cost itu dibedakan antara ini variabel dan fixed, variabel dan tetap. Nah, kalau variabel jumlah totalnya itu bervariasi atau berubah secara proporsional dengan tingkat aktivitasnya ya, pada rentang yang relevan. Jadi dalam totalnya, jumlah totalnya untuk variabel cost, untuk variabel cost ini jumlah totalnya berubah secara proporsional dengan tingkat aktivitasnya pada rentang yang relevan. Itu totalnya. Per unitnya itu akan sama. Ya, jadi per unitnya sama. Nah, kalau yang cost tetap, fixed cost, itu totalnya itu akan tetap ya, ketika aktivitasnya berubah. Ya, kalau ada perubahan aktivitas itu akan tetap. Oke. Nah, kemudian per unitnya, cost per unitnya itu untuk fixed cost itu akan turun ketika tingkat aktivitasnya naik. Ya. Jadi ketika tingkat aktivitas naik, cost per unitnya turun. Kalau aktivitasnya turun, cost per unitnya akan naik. Nanti kita lihat contohnya. Nah, ini misalnya telepon ya, telepon untuk jarak jauh ya, interlokal ya. Nah, ini misalnya cost-nya dihitung berapa lama, berapa menit kita bicara. Semakin lama, maka akan semakin mahal ya. Nah, maka ini semakin lama semakin mahal. Nah, 1 menit misalnya 1 menit berapa? 1 menit 5.000 ya. Kalau 10 menit berarti 50.000. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini contoh dari variable cost ya. Semakin banyak, semakin totalnya semakin tinggi. Per unitnya sama ya. Ketika bicara 5 menit, misalnya 5.000 per menit. Kita ketika bicara 10.000, maka total cost-nya adalah 50.000. Per menitnya berapa? 50.000 dibagi 10, 5.000. Ya, jadi per unitnya tetap. Ya. Ketika bicara 1 menit, per unitnya 5.000. Ketika 2 menit, per unitnya juga 5.000 juga. 10.000 dibagi 2. Ketika kita bicara 10 menit, itu totalnya 50.000. Ya, 5 kali 10.
Per unitnya berapa? 50.000 dibagi 10. 5.000. Ya. Oke, maka karakteristik dari variabel cost tadi secara total akan berubah proporsional dengan perubahan kegiatan. Nah, kegiatannya 1 menit dengan 10 menit akan berubah secara proporsional. Per menitnya itu akan sama, per unitnya akan sama. Nah, ini contoh yang lain, misalnya ya tadi sudah ya. Kalau ini pakai 10 sen ya, saya pakai 5.000 tadi. Nah, kalau ini 10 sen anggaplah tadi 5.000 ya, maka 5.000 di menit pertama, menit kelima, menit ke-10 itu sama. Nah, kemudian kalau kita teleponnya adalah telepon di rumah yang pasca bayar, itu ada komponen tetapnya. Kalau yang prabayar itu full variabel. Nah, kalau Anda nggak pakai ya Anda nggak perlu bayar. Tapi kalau telepon rumah yang pasca bayar, pakai nggak pakai ada namanya abonemen. Ya, bayar berapa? Misalnya 30.000 pakai nggak pakai. Ya. Nah, kalau pakai baru ada per menitnya berapa tadi. Ya. Untuk lokal dan interlokal itu beda. Ya. Nah, maka ini biaya tetap. Ya. Anda bicara 1 menit ya 30.000, bicara 10 menit juga 30.000. Ya, itu misalnya gitu ya. Nah, kemudian per unitnya, ya, kalau Anda bicara 1 menit tadi misalnya katakanlah 30.000 ya, misalnya ini 30.000 abonemennya, maka kalau kita Anda bicara hanya 1 menit, biaya tetapnya, berarti biaya tetapnya berapa? 30.000 dibagi 1, 30.000. Ya. Ketika Anda bicara 10 menit, maka per menitnya berapa? 30.000 dibagi 10, 3.000. Ya, jadi per unitnya kalau aktivitasnya naik akan berubah berbanding terbalik dengan perubahan kegiatan. Ya. Artinya ketika kegiatannya naik 10 kali, maka kosnya menjadi 1/10-nya. Ya. Jadi tadi 30.000 bicara hanya 1 menit berarti kos per unitnya adalah 30.000. 30.000 bagi 1. Ketika bicara 10 menit, maka 30.000 dibagi 10, 3.000. Ya. Nah, aktivitas kegiatan naik 10 kali, kosnya menjadi 1/10-nya. Oke, itu contohnya. Nanti Anda bisa pakai contoh lain, misalnya sewa gudang. Ya, sewa gudang itu tetap ya, per tahun misalnya atau per bulannya bisa juga. Ya. Nah, nanti untuk nyimpan berapa unit, nah itu bisa dihitung per unitnya. Ya. Nah, contoh dari variable cost untuk merchandiser itu perusahaan dagang itu adalah COGS. Nah, COGS, cost of goods sold atau cost barang terjual. Nah, beberapa buku teks akuntansi menyebut harga pokok penjualan. Tapi sebenarnya terjemahnya lebih baik cost barang terjual. Sudah mulai dipakai di UGM, itu juga singkatannya KBT. Cost barang terjual. Cost barang terjual. Tapi beberapa buku masih menggunakan harga pokok penjualan. Oke. Nah, untuk perusahaan manufaktur yang variable cost itu biasanya bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead variable, overhead pabrik variable. Nah, kemudian untuk organisasi jasa adalah supplies and travel.
perjalanan, ya, itu dianggap variable cost dan bahan habis pakai. Nah, supplies termasuk BBM nanti. Ya. Kemudian perusahaan dagang dan manufaktur itu juga ini yang ada di perusahaan dagang maupun manufaktur itu biasanya komisi penjualan dan juga biaya pengiriman, ya, kos pengiriman. Nah, yang biasanya biaya tetap itu untuk baik perusahaan dagang, manufaktur, organisasi jasa itu pajak, ya, pajak real estate, asuransi, gaji, nah kemudian depresiasi, ya, iklan, advertensi. Nah kemudian dasar pengukurannya apa? Atau nanti di akuntansi manajemen akan kita pelajari namanya ini cost driver. Ukuran yang menyebabkan variable cost-nya berubah. Nah, unit yang diproduksi, ya berarti nanti ukurannya adalah unit yang diproduksi. Ya. Semakin banyak unit yang diproduksi, semakin banyak cost-nya, semakin besar cost-nya. Per unitnya sama. Ya, ini variable cost. Ya. Kemudian kalau kendaraan berapa kilo? Ya. Kalau di negara barat mil, ya, berapa mil? Kemudian tenaga kerja langsung, ya, itu juga variable cost, jam mesin juga. Ya. Semakin tinggi tenaga kerja langsung, cost-nya semakin banyak, per unitnya sama. Nah, gajinya berapa per jam? Jam mesin juga seperti itu. Nah, kemudian ada step variable cost atau step cost. Karena disebut dengan step cost. Nah, ini aktivitasnya yang naik itu cost-nya. Nah, total cost-nya itu akan sama pada rentang yang sempit ini. Ya. Tapi begitu lebih besar lagi, dia naik lagi cost-nya. Nah, total cost akan meningkat pada cost untuk rentang aktivitas yang lebih tinggi. Jadi di bawah ini misalnya masih cost-nya itu 100.000. Nah, yang di atas sudah 200.000 misalnya. Nah, maka rentangnya pada setiap garis horizontal yang pendek ini, ya, yang sempit. Karena setelah itu dia naik lagi. Ya, itu bisa juga mesin, ya. Mesin ketika pesanannya masih sedikit, dia cukup 10.000 unit. Ya. Begitu lebih banyak, dia butuh 20.000 unit. Maka perlu 2 mesin. Nah, tentu depresiasinya juga meningkat 2 kali lipat. Nah, misalnya seperti itu. Ya. Nah, kemudian rentang relevan itu seperti apa? Ini sebetulnya aslinya itu nggak lurus tapi berkelok gitu ya. Nah, tetapi untuk lebih memudahkan maka dianggap atau dikira-kira kemudian diluruskan supaya lebih memudahkan perhitungan. Maka disebut dengan approximation. Nah, maka rentang relevannya di sini, yang pas garis ini. Nah, di luar ini tadi nggak berlaku, yang semakin tinggi proporsional dan sebagainya nggak berlaku.
Oke, jadi ada garis lurus ya, yang hampir sama dengan kurvanya ini. Nah, untuk cost tetap gimana? Cost tetap ada dua, committed dan discretionary. Committed itu yang tetap dalam jangka panjang. Nah, ini jangka panjang tidak dapat dikurangi menjadi jangka pendek. Nah, contohnya apa? Depresiasi. Depresiasi itu jangka panjang karena kita punya gedung itu kan bisa dipakai 10 tahun, 20 tahun gitu ya. Maka itu menjadi jangka panjang. Nah, kemudian kalau yang discretionary itu menjadi pilihan dalam jangka pendek karena keputusan manajerial. Misalnya apa? Biaya iklan. Biaya iklan itu jangka pendek. Nah, mungkin tahun ini atau bulan tertentu iklan. Nah, bulan yang lain bisa nggak iklan atau bisa ditambah, bisa dikurangi. Dan berikutnya juga bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, bergantung pada strategi perusahaan. Ya, seperti sudah saya contohkan, ya, beberapa produk itu yang ada yang geber ikan, jadi iklannya cukup banyak, ada yang mengurangi iklan, tapi nanti dialokasikan ke harga produknya. Nah, kemudian kalau ada otomatisasi. Nah, ini di kartu nggak dibahas ya. Tren karena adanya otomatisasi. Otomatisasi itu penggunaan mesin-mesin yang banyak sehingga serba otomatis, tentu akan mengurangi tenaga kerja. Nah, tetapi upah pekerjanya per orangnya akan menjadi lebih mahal karena butuh orang yang punya pengetahuan ya. Nah, yang untuk mengoperasikan mesin-mesin tersebut. Nah, ini menjadikan lebih banyak biaya tetapnya. Nah, biaya tetap sehingga tidak bisa manajer itu mengambil keputusan untuk operasional karena sudah biayanya sudah tetap. Kalau banyak menggunakan mesin-mesin berarti banyak menggunakan biaya tetap, menggunakan depresiasi dan juga orang-orang tertentu ya yang tidak seenaknya bisa diganti. Oke. Nah, ini dikatakan implikasinya manajer tidak punya banyak pilihan untuk mengembangkan operasional perusahaan ya. Jadi sudah banyak yang fix. Itu kalau ada otomatisasi. Nah, kemudian ini antara fixed cost dan relevant range, rentang yang relevan. Ini Anda ditanya, maksudnya apa rentang yang relevan? Nah, misalnya sewa kantor itu kosnya 30.000 per tahun dengan luas 1.000 kaki persegi. Kalau ukuran mereka kaki persegi, kalau kita biasanya meter persegi. Nah, ketika bisnisnya tumbuh, ya, maka kemungkinan kita akan memerlukan space yang lebih tinggi. Ya. Kalau hanya bertambah, ya, misalnya kemudian kita harus punya ruang yang lebih besar. Nah, maka itu akan meningkatkan cost-nya. Nah, maka kalau sudah meningkat lagi, maka menjadi tidak relevan lagi. Tidak relevan. Nah, rentang relevannya di sini adalah antara 1 sampai 1.000 feet karena kita menyewa $30.000 untuk 1.000 square feet. Nah, misalnya ini dihuni oleh
30 orang. Maka nah ini menjadi biaya tetap ya, harus dibayar. Maka 30.000 dibagi 30. Berarti kos per orangnya adalah 30.000 dibagi 30, ada $1.000 per tahun. Kalau di sini 60, nah, totalnya tetap dalam visit cost totalnya tetap, tapi per orangnya berapa? 30 dibagi 60, 30.000 dibagi 60 menjadi $500 per orang. Dalam biaya tetap itu total cost-nya sama, tapi per unitnya akan berubah berbanding terbalik dengan tingkat aktivitas kegiatan. Ya. Jadi kalau ininya naik, ininya turun. Nah, jadi tadi ya, naik 2 kali dari 30 jadi 60, cost per orangnya turun dari 1.000 menjadi 500. Nah, maka rentang relevannya sampai di sini, ya, sampai 1.000 ya. Di atas, kalau kita perlu di atas 1.000 square feet itu sudah enggak rentang relevan lagi. Nah, ini tadi ya, yang $30.000 untuk 1.000. Nah, kalau karyanya berubah, naik lagi nih nanti ya. Misalnya anggaplah saja sama ya supaya gampang ya. Nah, sewa 2.000 square feet ya. Maka kosnya jadi 60.000. Ya, karena kita sewa untuk space yang lebih luas. Nah, rentang relevannya menjadi berubah. Sekarang jadi di sini. 60.000 antara 1.000 dan 2.000. Kalau 30.000 antara 0 sampai 1.000. Ini area yang disewakan, rented area. Nah, ini jadi total cost-nya itu akan tetap selama masih dalam rentang yang relevan, tapi akan berubah ketika ada aktivitas yang lebih tinggi lagi, yang di luar rentang relevan. Nah, coba tentang perilaku cost yang benar. A. Fixed cost per unit bervariasi dengan tingkat aktivitas. Benar enggak yang A? Cost tetap per unit berubah ya, tergantung pada tingkat aktivitasnya. Jadi kalau aktivitasnya berubah, fixed cost per unitnya juga berubah. Benar enggak? Salah, Pak. Salah, Pak. Yang betul gimana? Totalnya akan tetap ketika aktivitasnya berubah. Oke. Yang tetap adalah fixed cost tetap, total fixed cost. Kalau per unit itu betul berubah. Nah, tadi ya. Nah, fixed cost-nya itu akan tetap ketika yang tetap adalah fixed cost-nya. Nah, in total fixed cost-nya itu tetap. Tapi per unit fixed cost-nya akan berubah. Tadi yang saya contohkan tadi, ketika hanya square feet-nya itu 1.000, ini. Nah, 1.000 ini akan 30.000. Ya. Nah, kalau ini dihuni oleh 30 orang, maka per unitnya berapa?
1000. Ya. Nah, ketika dihuni oleh 60 orang, per unitnya menjadi hanya 500, kan berarti berubah. Tapi totalnya itu tetap. Hati-hati ya. Kemudian variable cost, per unitnya konstan pada atau dalam rentang yang relevan. Variable cost per unitnya itu tetap. Benar salah nih? Variable cost itu per unitnya konstan atau tetap dalam rentang yang relevan. Benar atau salah? Benar, Pak. Benar. Pak. Jadi variable cost per unitnya tetap. Yang berubah totalnya. Hati-hati ya. Jadi totalnya berubah pada rentang yang relevan. Total fixed cost konstan dalam rentang yang relevan. Benar nggak ini? Total fixed cost konstan dalam rentang yang relevan. Total fixed cost-nya tetap. Benar nggak? Dia tetap. Benar, Pak. Betul. Dia tetap itu konstan. Total fixed cost-nya konstan, benar. Yang A tadi per unitnya yang berubah. Benar. Jadi A kaitannya dengan C ini benar semua. Nah, yang B variable cost-nya konstan. Benar. Yang D total variable cost-nya konstan dalam rentang yang relevan. Benar nggak ini yang D? Salah, Pak. Salah. Ya, harusnya total variable cost-nya adalah vari, ya, berubah. Ya. Berubah proporsional dengan volume kegiatan pada rentang yang relevan. Ini harusnya ini berubah. Oke. Ya. Nah, ini biar tetap relevan. Enggak terlalu ini. Ya, lewati aja. Mixed cost. Ya, mixed cost itu yang di situ disebut semi variable cost. Semi variable cost atau mixed cost. Nah, ini campuran mixed campuran antara tetap dan variabel. Kalau tetap nih yang di sini yang bawah ini. Nah, garis horizontal tetap. Nah, maka berapapun aktivitasnya yang dinyatakan dan kilowatt jam, ini mungkin pemakaian listrik ya, itu tetap berapapun pemakaiannya, ya, karena ini yang disebut dengan abonemen listrik. Ya. Di perusahaan mungkin dipakai atau nggak dipakai, per bulannya misalnya harus bayar 100.000, itu berarti tetapnya. Ya. Kemudian variabelnya mungkin per kilowatt jamnya berapa? 1000 misalnya, tinggal kita berapa kilowatt jam. Oke, maka ini ada unsur tetapnya, ada unsur variabelnya. Maka per bulannya yang fixed itu tetap, nah, dibayar per bulannya, kemudian variabelnya bergantung pada pemakaiannya. Nah, biasanya akan dirumuskan dengan persamaan Y sama dengan A plus BX. Y-nya adalah total cost campuran atau cost semi variabel. A-nya adalah total fixed cost. A-nya itu yang garis horizontal yang berpotongan dengan garis vertikal Y. Nah, itu adalah merupakan tetapnya. Nah, bergantung pada mana, misalnya titik potongnya di 100.000, maka biaya tetapnya 100.000. Variable per unit aktivitas, nah ini yang slope-nya tadi. Slope-nya yang dari titik perpotongan tetap yang ke kanan, atas. Yang ada slope-nya. Kemudian X-nya adalah
tingkat aktivitas. Nah, dalam contoh ini tingkat aktivitas dalam kilowatt jam. Y-nya nanti dalam rupiah. Nah, ini A yang bawah, ya. Yang atas BX-nya. Maka total itu adalah Y sama dengan kos tetap yang bawah plus kos variabel itu B kali X. X adalah tingkat aktivitasnya, B adalah kos per tingkat aktivitas. Misalnya tadi, kalau listrik ini ya, 100.000 tetapnya berarti dipakai tidak dipakai, A-nya sama dengan 100.000. X-nya adalah kilowatt jam, misalnya katakanlah 5.000 per kilowatt jam. Maka kalau X-nya 1 berarti BX-nya 5.000 kali 1. Pemakaiannya 10 jam berarti 5.000 kali X-nya 10 jam. 20 jam, maka 5.000, B-nya 5.000 kali X-nya 20 jam. Tambah A, A-nya berapa? 100.000 misalnya. Nah, ini harus Anda pahami ya, seperti ini. Karena nanti sampai kerja pun Anda harus memahami ini. Kalau accounting harus tahu persis ini. Nah, ini untuk memisahkan kos campuran atau semi variable tadi. Ya. Ada 3 cara: high-low method, scatter graph, dan least square. Nah, masing-masing akun akan diklasifikasi menjadi variabel dan tetap. Nah, bisa dari metode produksinya, bahan maupun overhead-nya. Nah, ini contohnya. Untuk high-low method yang paling tinggi 9.000, yang paling rendah 5.000. Maka ini ada selisihnya atau perubahannya 4.000. Untuk kosnya misalnya dari soal itu ada banyak angka ya. Nah, terus diketahui yang kosnya paling tinggi 9.700, paling rendah 6.100, maka ini diselisihkan. Nah, menghitung variable cost per unit tinggal selisih cost dibagi selisih unit. 3.600 dibagi 4.000. Nah, maka pertama kali adalah menentukan yang nomor 1 ini variable cost per unit. Ya, selisih cost-nya dibagi selisih unitnya. 3.600 dibagi 4.000. Terus setelah itu ditentukan fixed cost-nya. Nah, kemudian setelah itu ditentukan persamaannya. Ya, berarti pertama kali Anda mencari B-nya, setelah itu cari biaya tetapnya yaitu A-nya, kemudian setelah itu kita tahu formulanya untuk cost-nya itu. Ya. A biaya tetap, BX-nya biaya variabel. Biaya variabel per unitnya adalah B. Ya. Biaya tetap per unitnya berapa? A per X. Ya, nanti Anda disuruh berapa biaya variabel totalnya BX ini. Ya. Kemudian biaya variabel per unit B. Biaya totalnya, biaya tetap total A. Biaya tetap per unitnya A dibagi X. Biaya totalnya Y. Biaya total per unit Y dibagi X. Oke. Nah, ini ya tadi change in cost dibagi change in unit. Nah, 3.600 dibagi 4.000 ketemu 0,90 per unit. Nah, fixed cost-nya tinggal Anda ambil salah satu. Ya. Nah, boleh mengambil yang atas, boleh mengambil yang bawah. Jadi pilihannya bisa pakai angka 9.700 dan 9.000 atau 6.100 dan 5.000. Hasilnya akan sama.
Nah, kita di sini ambil yang atas. Ya, maka total cost-nya 9.700 dikurangi total variable cost-nya itu 0,9 dibakalikan 9.000. Maka fixed cost-nya 1.600. Oke. Nah, maka total cost-nya adalah fixed cost plus variable cost. A plus BX. A-nya 1.600, B-nya 0,9 kalikan X. Oke, nanti dilihat lagi di bukunya. Nah, ini contoh soalnya coba. Jika gaji dan komisi jualan 10.000, 80.000 unit dijual 14.000 dolar, ketika 120.000 unit dijual, berapa variable cost-nya? Jadi gaji dan komisi penjualnya itu 10.000 dolar dan yang dijual 40.000. Kemudian ketika yang dijual 120.000, dia atau komisi dan gaji penjualnya itu 14.000. Nah, maka berapa variabel per unitnya untuk komisi dan gaji penjualan. Jadi kalau bagian penjualan bisa jual 80.000 unit, dia dapat komisi 10.000. Ketika dia jual 120.000, dia dapat komisi 14.000. Berapa variable cost per unitnya? Yang bisa jawab? Ya kan? Ada yang menjawab? Berapa? Silakan. Coba. Biaya variabel unitnya berapa? Yuk, masa dari sekian nggak ada yang bisa? Saya mau mencoba, Pak. Ya. Siapa namanya? Tanya dulu. NIM 20018, namanya Siwi, Pak. Oh, Siwi. Oke, Siwi 20. Siwi berapa? Namanya Siwi? 2018, Pak. 018. Oke, silakan. Cara ngitungnya dijelasin, Pak. Nah, iya loh. Oh ya. Yang pertama itu kan nentuin yang high activity level. Nah, unitsnya itu 120.000, terus cost-nya kan 14.000. Oke. Terus habis itu yang kedua activity level, itu unitnya 80.000, terus cost-nya 10.000. Ya. Nah, itu dicari C-nya dulu. Kalau yang unit itu 120.000 dikurangi 80.000. Hasilnya 40.000. Ya. Terus habis itu kalau yang cost itu 14.000 dikurangi 10.000. Hasilnya 4.000. Terus cari variabel cost-nya itu
dari selisih kos dibagi selisih unit. Berarti ini 4.000 dibagi 40.000 hasilnya 0,1 per unit. Yang B, Oke. Pak. Ya, betul. Jadi itu adalah variabel cost per unit. Ya, jadi per unitnya jangan lupa ya. Variabel cost per unitnya adalah 0,10 per unit dari 4.000, yaitu 14.000 dikurangi 10.000 dibagi dengan 40.000 yang berasal dari 120.000 dibagi 80.000. Oke, betul ya. Siwi, terima kasih. Untuk berikutnya, nah ini ada. Nah, kalau ini tadi seperti sama tadi ya. Jadi fixed cost-nya berapa? Soalnya persis sama dengan tadi, berarti sudah ketemu variabel cost. Ya, ada yang coba? Saya, Pak. Siapa? Yohanes? Yohanes, 066. Pak. Ya, 066. 18066, Pak. Oke, Yohanes 066. Fixed cost-nya itu sama dengan 14.000 dikurangi 0,1 dikali 120.000, Pak. 0,1 kali 120.000 ketemunya berapa? Ketemunya 12.000. Oke. Sehingga 14.000 kurang 12.000, 2.000, Pak. 2.000. Ya. Ya, Pak. Oke. Kita juga bisa pakai 10.000. Ya, maka kalau pakai 10.000, total cost-nya 10.000 dikurangi 0,1 kali 8.000. 80.000. Ya, kali 80.000 ketemu 8.000. 10.000 kurangi 8.000 ketemunya juga 2.000. Pak. Ya, oke. Terima kasih, Yohanes. Sama-sama, Pak. Oke. Nah, ini end point method ya. Itu ada angka ini. Jadi, nah, high-nya itu di bulan Juli, low-nya di bulan Mei. Nah, maka yang pertama itu, kemudian coba dicari apa? Variable cost per unit dan tetapnya berapa? Variable cost unit itu B, kemudian kalau biaya tetapnya A-nya ya. Nanti kita ada persamaan Y sama dengan A plus BX. Nah, itu sudah dituntun yang terendah bulan Mei, yang tertinggi bulan Juli. Oke, ada yang mau coba B-nya berapa? Oke, berapa? Ambil. Oke, silakan yang mau coba. Tinggal dicari B-nya dan kemudian nanti A-nya.
Yuk. Sama dengan tadi kan caranya. Saya mau coba. Oke, saudara Jessica 004. Ya, Oke, iya Pak. ya silakan. Jadi unit variabelnya 0,2 per unit karena kan yang high 2,670 dikurangin sama 2,480 ketemunya 190. Terus Oke. yang cost-nya 15.060 dikurangin 14.680 itu ketemunya 380. Terus unit variabelnya 380 dibagi sama 190. Ketemu? 0,2. 380 dibagi 190. Salah Pak. 0,5 Pak. 380 dibagi 190. 2, Pak. 2, Dua Pak. Pak. 2, benar ya, 2. Jadi 380 dibagi 190 itu 2, ya. Iya, Pak. $2 per unit ya. Per unit ya. Oke. Oke, terima kasih Jessica. Coba yang biaya tetap, siapa yang mau nyoba? Berapa biaya tetapnya? Saya, Pak. Oke. Sasa 038 ya. Ya, Pak. Oke, silakan. Yang biaya tetapnya itu 15.060 dikurangi 2 dikali 2.670. 2 Hasilnya kali 26 20670. Hasil dari 2670 toh. Ya, hasil dari perkaliannya itu 5.340. 140. Terus Jadi 15.060 dikurangi 5.340 hasilnya adalah 9.720, Pak. oke, betul ya. Biar tetap seperti itu ya. Anda bisa juga pakai yang 14.680 ya. Nah, nanti Ya, terima dikurangi kasih, Pak. yuk 2480 kali 2. Hasilnya akan sama. Oke, Jessica Sasa ya. Nah, kemudian persamaannya akan menjadi dari jawaban Anda tadi yang A, B, C apa D? Apa? Nah, 9720 fixednya, variabelnya 2000X. Ya. Kalau variabel cost per unit baru 2. Oke, gampang nih ya nanti. Kalau ujian ini gampang ya. Nah, ini sekarang yang scatter graph. Scatter graph itu kita dari data misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Misalnya ini 10 bulan ya. Januari, Februari, Maret sampai Oktober misalnya. Ya. Nah, kemudian kita sudah dapat angka ya. Nah, maka angkanya ini dicari garis tengahnya. Yang paling mendekati titik-titik ya. Semua titik yang paling dekat itu yang mana? Ya, itu dikasih garis tengah. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini pakai visual ya, pakai mata ya, tergantung ketelitian mata. Nah, misalnya ini, nah, titik potongnya di 10. Nah, ini ribuan ya, $10.000 berarti biaya totalnya $10.000. Ya. Jadi yang Hello method itu mencari biaya variabel dulu, baru biaya tetap. Kalau scatter graph tetap dulu, baru variabel. Ya. Nah, maka ini ketemu tetapnya 10.000. Nah, tetapnya, sekarang kita tinggal mencari variabelnya. Nah, gimana cara mencari variabelnya? Nah, ini dicari. Mencari yang perubahan tadi. Ya. Nah, slope-nya adalah perubahan cost dibagi perubahan unit. Sama seperti tadi. Cuman kita sudah tahu tetapnya dulu. Ya.
dibalik ini. Kalau ini mencari tetapnya dulu. Nah, ini adalah perubahan cost dan yang satu perubahan unit. Yang horizontal perubahan unit, yang vertikal perubahan cost-nya. Nah, itu. Nah, jadi nanti ya ada datanya, kita cari dari average-nya ya. Dari average-nya ya. Total average dibagi dengan total average juga. Nah, nanti total cost dibagi biar tetap ketemu variabel. Nah, variabel ini yang dicari. Ya, kalau yang ini di bukunya Carter itu Anda bisa lihat, karena ini nggak ada contohnya ya. Di bukunya Carter itu ada di halaman halaman 4344 ya. 4344. Nah, di situ total cost-nya itu diketahui di situ 570. Itu dari data di halaman 42, exhibit 31. Jadi exhibit 31 itu total cost-nya itu 6840, rata-ratanya 570, yang kita pakai 570. Terus jam kerja langsungnya totalnya 420.000, kemudian dibagi per bulan, bagi 12 ketemu 35.000. Maka nanti diisi totalnya 570, kemudian dikurangi dengan fixed cost-nya. Di gambar itu 440. Kalau di sini contohnya 10.000. Tapi di Carter contohnya 440. Maka 570 dikurangi 440. Jadi totalnya sudah diketahui. Kemudian ini dikurangi yang fixed ini. Kalau di sini 10.000, kalau di Carter 440. Nah, di situ ketemu 130. Nah, 130 kemudian akan dibagi rata-rata elektroniknya per jamnya berapa. Nah, itu diketahui rata-rata jamnya 35.000, sehingga tinggal dibagi 35.000. Nah, kalau di sini rata-ratanya berapa? Ya. Nah, misalnya rata-ratanya 1.000, ya tinggal dibagi 1.000. Nanti dipelajari di Carter ya. Tapi konsepnya adalah tetap dulu, baru cari variabel. Kalau yang high and low, variabel dulu baru cari tetap. Tapi rumusnya sama ya. Biaya tetap, biaya total dikurangi biaya tetap ketemu biaya variabel. Kalau yang high low method, biaya total dikurangi biaya variabel ketemu biaya tetap. Nah, yang terakhir adalah least square. Least square bisa pakai komputer biasanya. Ya. Nah, pakai regresi rumusnya sama, Y sama dengan A plus BX, tapi garisnya tadi sudah menggunakan statistik. Nah, garisnya sama, cuman ini pakai statistik, pakai matematis, maka garisnya tidak hanya diperkirakan dengan mata kita. Ya, kalau scatter graph itu dengan mata kita, kalau ini dengan rumus, maka titik-titiknya ini lebih pasti. Nah, garisnya pasti kemiringannya agak beda. Yang ini lebih presisi. Ya. Nah, ini lebih teliti. Itu aja bedanya antara scatter graph dengan least square. Oke, saya kira ini. Nah, high-low method itu kelemahannya itu pada hanya mengambil titik tertinggi dan terendah saja. Misalnya ada 10 titik, kita ambil hanya 2 saja. Kalau yang scatter depth dan least square diambil semuanya. Semua data dihitung. Kalau
hello itu hanya 2 titik saja. Oke, saya kira itu. Nah, ini contribution margin nanti aja enggak ada di sini ya. Nah, oke. Oke, saya kira itu. Kalau gitu yang terakhir tadi yang paling akurat yang mana? Antara 3 metode. Tinggi rendah, scatter graph, dan least square yang paling akurat yang mana? T-square mungkin, Pak. Least square. Karena pakai statistik juga. Oke, betul ya. Antara Hello Point Method dengan scatter graph lebih akurat mana? Scatter mungkin, Pak. Scatter. Karena apa? Betul ya. Karena semua datanya dimasukin, Pak. Ya, betul. Ini Jessica ya. Benar ya. Jadi scatter graph lebih akurat dibandingkan Hello Point Method karena semua data dimasukkan sehingga lebih mewakili. Kalau Hello Method itu hanya 2 ya. Jadi bisa bias datanya, tetapi paling gampang. Nah, yang paling akurat adalah least square. Least square itu hampir sama dengan scatter graph, tapi lebih akurat karena dihitung secara matematis. Jadi garisnya itu pasti. Kalau yang scatter graph perkiraan, perkiraan mata kita. Oke, ya terima kasih. Sekarang kita ke ini ya. Oh ya ini kelompoknya. Oh, kelas ini Anda itu di kelas ini ketua kelasnya siapa ya? Sudah ada belum ketua kelasnya? Kalau ketuanya Clara, Pak, tapi PJ matkul ini Siwi. Oh, di mata kuliah ini Siwi ya? Iya, Pak. Oke, aku lupa Siwi yang 018 ya? Iya, Pak. Oke, terus wakilnya siapa ya kemarin ya? Ada wakilnya belum? Nggak ada wakilnya, Pak. Oh, kasih wakilnya yang deket-deketnya aja ya ini. Angelius Susanto ya? Masuk nggak? Angelius Susanto masuk nggak? Halo? Nggak masuk ya? Kalau nggak masuk ini. Daniel Haritosa? Hadir, Pak. Oh, Daniela ya. Ya wes kamu wakil ketuanya ya. Nah. Hah? Cuma jadi wakil ketua. Paling enggak nanti kalau apa? Anda mau bekerja dicari CV-nya ya paling murah jadi wakil ketua kelas ya. Kalau enggak ada. Nah, syukur-syukur ada aktif di organisasi ya. Jadi begini ya. Kemampuan organisasi sangat penting ya. Jadi nanti kalau Anda kerja, Anda IP-nya 3,2, aktif organisasi itu lebih dihargai daripada 3,7 tapi enggak pernah organisasi sama sekali. Perusahaan akan lebih milih yang 3,2 dengan aktif organisasi. Oke, itu ya. Nah, kalau nggak ada kesempatan, paling nggak Anda sudah pernah jadi wakil ketua. Oke, belum dibentuk kelompok ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Ada 54 berarti 55 ya. Nanti ada satu kelompok yang 4. Jadi supaya nanti kalau kerjakan PR itu ada beberapa yang tugas kelompok, Anda bisa membagi tugas. Maaf Pak, nama saya nggak ada di daftar, belum ada di daftar ya Pak kayaknya. Soalnya iya, saya iya. baru KRS minggu lalu Pak. Maaf. Oh ya. Siapa gue? Patrick. Ya? Patrick, sebentar. Kita cek. Oke. Saya tak lupa. Oke, saya insert mana insertnya nih?
Oh, sebentar. Kok nggak ada insennya ya? Bentar, kita pindah aja. Copy. Nomor berapa ya? 16064, Pak. 16. 064. 4. Oke. Patrick Sulung Gaskara ya. Iya, Pak. CK bukan? Iya, Pak. CK. Sulung. Ya, oke. Oh, kok rasa. Oh. Handunya mana nih? Bentar. Cek. Ya, udah oke. Sekarang kita ini ya ke yang tadi tugas tadi ya. Nah. Ya, kita mulai dari yang satu, pengertian kos dan contohnya. Siapa yang mau nyoba? Saya, Saya, Pak. Pak. Nyoba. Saya, Pak. Boleh nggak? Indi dulu ya. Iya, Pak. Ya. Oke. Saya mau nyoba pengertian kos itu sumber ekonomis dari aset tetap yang dikorbankan untuk mencapai tujuan, yaitu memperoleh barang dan jasa. Oke. Contohnya ketika membeli mesin cuci baru seharga 20 juta dengan umur ekonomisnya 4 tahun. Oke, benar ya. Kita membeli mesin cuci berapa? 4 juta? 20 juta, tapi 20 juta. dengan umur ekonomisnya 4 tahun. 4 tahun. Ya, betul ya. Itu contoh dari kos ya. Kos adalah sumber ekonomi yang dikorbankan untuk membeli barang dan jasa. Ya. Nah, saya lengkapi ya. Jadi definisi kos Anda bisa catat. Kos adalah nilai dalam bentuk kas atau setara kas atau aset. Tadi dikatakan sumber ekonomi betul ya. Jadi nilai dalam bentuk kas, setara kas atau aset yang dikorbankan untuk memperoleh barang atau jasa. Untuk memperoleh barang atau jasa
yang dicatat ya. Yang mempunyai manfaat masa kini dan masa mendatang. Jadi harus bermanfaat ya. Kemudian masa manfaat, masa kini dan masa mendatang yang diukur berdasarkan harga tukar. Yang diukur berdasarkan harga tukar dan dinyatakan dalam unit moneter. Bisa ulangi, cost adalah nilai dalam bentuk kas atau setara kas atau aset yang dikorbankan untuk memperoleh barang atau jasa yang mempunyai manfaat masa kini dan mendatang yang diukur berdasarkan harga tukar dan dinyatakan dalam unit moneter. Maka contoh dari saudara Cindy tadi betul ya. Kalau kita atau perusahaan membeli mesin dengan harga 20 juta, nah, kemudian itu adalah memperoleh barang atau jasa, barang berupa mesin. Mesin tentu bermanfaat. Dan diukur berdasarkan harga tukar. Harga tukarnya berapa? 20 juta tadi. Ya. Dinyatakan dalam unit moneter. Nah, dinyatakan dalam rupiah yaitu 20 juta rupiah. Ya. Oke, benar ya. Sekarang expense. Saya Pak. Saya Pak. Nah, 029. Jesslyn 036 ya. Ya. Jesslyn 036 dulu. Oke. Expense atau bunga adalah biaya yang dikorbankan Expense untuk atau? bunga. Bukan. Expense aja. Bukan Oh. bunga. Kalau Oh. bunga itu interest. Iya, iya. Expense Expense adalah adalah biaya yang dikorbankan untuk memperoleh pendapatan. Contohnya, jika kita membeli mobil, jangan pakai istilah biaya ya. Kan kita pakai bahasa Inggris saja ya. Cost yang dikorbankan, COST ya. cost yang dikorbankan untuk Untuk memperoleh memperoleh pendapatan. pendapatan, betul. Contohnya, jika kita membeli mobil, cost-nya itu Tangan kan aja. Nah, contohnya supaya nyambung mesin cuci tadi. mesin cuci Mesin tadi cuci itu cost-nya 20 juta 20 juta, misalnya untuk 4 dipakai tahun. 4 tahun. Lalu ada nilai residunya sebesar 10 juta misalnya. Ya, 20 juta, nilai residunya 4 juta aja ya, Oh, ya. biar masuk akal. Ya. Lalu perusahaan itu mengeluarkan expense sebesar 20 juta dikurangi 4 juta yaitu 16 juta. 16 juta itu expense-nya untuk 4 tahun. Ya. Itu per tahunnya berapa? 4 juta. 4 juta. Oke. Ya, betul ya. Jadi expense-nya 4 juta per tahun atau 20 juta untuk 4 tahun. Ya, betul. Oke. Kalau cas apa? Contohnya cas. Cas satu beban. Provision charge, Pak. Provision charge, betul. Siapa lagi? Jessica, Pak. Jessica, oke. 004 ya? Iya, Pak. Oke, ya. Provision kalau kita pinjam ke bank, dipotong, harusnya 100 juta, dipotong 1 juta, kita hanya terima 99 juta, tapi tetap bayarnya 100 juta misalnya. Oke, benar ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya itu yang klasifikasikan cost, expense, atau charge. Nah, yang pertama COGS. COGS apa? Yang Pak. Kos Pak. Kos Pak. Salah siji sih, siapa? Yang menjawab siapa? Saya Pak, 035 Pak. 035 Carlos. Iya Pak. Ya. COGS itu kos Pak. COGS Kos. apa? Kos. Karena kan dia hitungannya biaya Pak. Nah, tadi kamu kalau kos harus mendefinisikan
Cost adalah kas atau setara kas yang dikorbankan untuk memperoleh barang dan jasa. Nah, barang dan jasa itu harus mempunyai manfaat masa kini maupun mendatang. Ya. Terus apa? Diukur berdasarkan harga tukar dan dinyatakan dalam unit moneter. Itu COGS itu memenuhi unsur memperoleh barang atau jasa yang punya manfaat enggak? Iya, Pak. Manfaatnya apa kalau COGS? COGS itu kayak apa? Buat dia barang dijual, Pak. Ya, COGS itu kan setelah barang dijual. Setelah barang dijual itu punya manfaat enggak bagi perusahaan? Tidak, Pak. Tidak. Berarti itu cost yang sudah keluar dari perusahaan untuk memperoleh apa? COGS itu. Pendapatan, Pak. Pendapatan. Berarti COGS termasuk apa? Expense, Pak. Expense, Pak. Jadi, Pak, expense. Betul. COGS termasuk expense. Ya, talos ya. Betul ya, COGS expense. Sekarang COGM yang kedua apa? Cost of goods manufactured. Cost barang yang diproduksi. Itu cost by expense. Silakan talos 035 ya. Yang kedua. Kalau saya sih jawabnya cost, Pak. Cost. Kenapa? Karena dia ada manfaatnya, Pak. Manufakturnya, Pak. Saya lihat di buku juga ada, Pak. Ya. Cost yang diproduksi itu mencerminkan berapa cost yang dikeluarkan untuk produksi produk tertentu. Dan COGM itu nanti akan ada di sediaan barang jadi. Jadi sediaan barang jadi itu angkanya dari COGM itu. Ya, maka karena sediaan barang jadi masih ada di perusahaan, maka itu menjadi masih cost. Betul ya. Jadi COGM, cost of good manufacture, atau sering disebut dengan harga pokok produksi, yang betul adalah terjemahnya cost barang yang diproduksi itu masuk cost. Karena COGM itu nanti akan ada di sediaan barang jadi. Kalau COGS itu akan ada di laporan laba rugi. COGS itu akan sudah keluar dan ditandingkan dengan pendapatan. Jadi COGS expense, kalau COGM itu cost. Ya, terima kasih Carlos. Sekarang interest apa interest? Coba ada yang lain? Expense. Ya, Expense, silakan. Pak. Siapa lagi? Dibura. Debora. Yang ngomong tadi Dibura ya? Iya, Pak. Dibura 048. 048. Iya, Pak. Debora. Ya. Interest apa interest? Interest termasuk cost atau expense apa charge? Expense. Alasannya Alasannya? Karena interest termasuk biaya yang dikeluarkan. Nah, apakah saya terdengar? terdengar tadi putus-putus. Sekarang enggak? Iya. Karena interest apa? Interest karena apa? Interest masuk expense karena cost yang dikorbankan untuk memperoleh pendapatan. Cost yang dikorbankan untuk memperoleh interest pendapatan. untuk memperoleh pendapatan? Karena interest yang dibayarkan, bunga yang dibayar itu dalam rangka dananya untuk operasional perusahaan. Ya, kalau perusahaan pinjam ke bank kan dananya untuk operasional perusahaan. Maka interestnya atau bunganya itu masuk expense. Kalau provision tadi apa? Kalau provision termasuk apa? Dibura? Cas. Ya, karena langsung mengurangi. Ya. Oke, sekarang karena mengurangi. Ya. Sekarang ada istilah dalam buku teks itu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Itu cost apa expense itu?
Kos, Pak. Misalnya ya. Iya, Pak. Ya, misalnya 045. Biaya bahan baku termasuk apa? Termasuk kos, Pak. Kos. Karena apa? Karena dikorbankan untuk memperoleh barang dan jasa, Pak. Barang jasanya berupa apa? Nilai dalam bentuk kas atau setara kas atau aset, Pak. Ya. Barang dan jasa yang diperoleh itu dalam bentuk apa kalau biaya bahan baku? Kalau bahan baku berarti apa? Kos yang apa? Untuk memperoleh barang atau jasa, atau berarti barang atau jasanya berupa apa? Barang jadi. Produk barang jadi. Ya, berupa bahan baku yang dipakai itu, ya. Yang bahan baku yang dipakai untuk produksi, ya. Misalnya beli bahan baku 100 kg yang dipakai untuk produksi 80 kg, ya berarti yang 80 kg itu yang biaya bahan baku. Bukan 100 kg-nya, tapi untuk mendapatkan 80 kg yang dipakai untuk produksi. Ya. Jadi kos bahan baku itu adalah yang 80 kg kali harga per kilonya. Kita belinya 100 kg, berarti yang 100 kg itu juga kos. Kos saat pembelian. Itu masuk ke sediaan bahan baku. Nah, kemudian dari 100 itu dipakai 80. Maka biaya bahan bakunya jadi yang 80 itu kali harga per unitnya, yang sisanya yang 20 yang masih ada di persediaan. Ya. Oke, ya. Jadi hati-hati itu yang kalau kita beli 100 kg itu kos masuk ke neraca, ya, atau posisi keuangan di sediaan bahan baku. Dipakai 80 kg, maka biaya bahan baku atau kos bahan bakunya itu yang 80 kg kali sekian rupiah. Nah, yang di neraca sediaan bahan baku tinggal yang 20 kg. Oke, jadi untuk memperoleh barang dan jasa berupa apa? Berupa bahan baku. Oke, masih saudara Michelle itu kalau ini yang berikutnya biaya tenaga kerja langsung cost apa expense? Expense, Pak. Expense. Kenapa expense? William ya? Ya, Pak. Itu karena itu Pak, biaya yang dikeluarkan untuk menjamin operasional, yang dalam konteks ini itu tenaga kerja, Pak. Nah, pemakaian tenaga kerja langsung itu masih punya manfaat nggak itu di perusahaan? Iya, Pak, punya. Nah, kalau masih punya manfaat, berarti itu cost bukan expense. Oh, ya, Pak. Oke. Ya, ayo, biaya overhead pabrik. Cost apa expense? Expense. Expense. Kenapa expense? Biaya overhead pabrik itu dikeluarkan untuk membentuk produk jadi. Toh. Nah, untuk membentuk produk jadi kita memerlukan biaya overhead pabrik. Nah, maka itu cost per expense. Itu pemakaian alat, pemakaian gedung, itu masuk biaya overhead pabrik. Cost per expense. Cost, Pak. Cost. Kenapa cost? Raymond ya? Iya, Pak. Karena kan ini di situ kan sesuai dengan penjelasan ini pengertian cost itu kan seperti yang Bapak bilang tadi juga mengenai penggunaan ini pabrik dan bangunan aset-aset lainnya itu kan memperoleh manfaat juga kan, Pak. Oke, itu dalam rangka membentuk produk jadi maksudnya, Pak. Produk jadi ya, yang masih punya manfaat karena belum dijual. Iya, Pak. Oke. Ya, jadi istilah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya pabrik itu termasuk cost, bukan expense. Nanti dia akan membentuk produk jadi. Nah, di produk jadi namanya jadi COGM. Cost of good manufacture atau cost barang yang diproduksi. Itu masih cost. Dia akan menjadi expense ketika menjadi COGS. Nah, karena COGS barangnya sudah dijual, terus dilaporkannya bukan di neraca, tapi di
laporan laba rugi atau statement laba rugi. Nah, dalam rangka memperoleh pendapatan. Oke, itu kalau COGS ya. Betul. Sekarang berikutnya apa? Pembelian mesin, pemakaian listrik. Ya, sekalian ya. Sekalian ini ya. I sama K ya. Pembelian listrik, pemakaian listrik, IKM ya. Pemakaian mesin, pemakaian listrik, pemakaian air. Ini coba dijawab. Kos apa expense? Yang menjawab? Silakan. Pak. Samuel. Samuel 042. Apa? Menurut saya expense semua, Pak. Pembelian mesin expense apa cost? Kos, Pak. Kalau saya Kos, kos, Pak. Pak. Kos, Pak. Kenapa cost? Kenapa expense Samuel? Kenapa expense Samuel? Karena pembelian mesin sekali beli aja, Pak. Nah iya, mesinnya itu Oh iya, manfaatnya untuk ini punya ke manfaat depan nggak ya. mesin itu? Ada manfaatnya, Pak, ke depan jadi kos, Pak. Cost, betul ya. Cost. Terus pemakaian listrik, Expense juga, Pak. kenapa expense? Karena bukan untuk menghasilkan barang dan jasa, Pak. Ya, bukan untuk mendapatkan, bukan masuk Iya, mendapatkan itu barang maksudnya, jasa, Pak. tapi untuk memperoleh Ini menjalankan perusahaan, Pak. menjalankan perusahaan dalam rangka apa? Dalam rangka memproduksi, Pak. Memperoleh pendapatan, Pak. Memperoleh pendapatan. Ya, dalam rangka memperoleh pendapatan, maka expense. Ya. Pemakaian listrik, pemakaian air juga masuk expense. Ya. Oke, itu ya. Pemakaian listrik, air itu ketika ada di bagian marketing, pemasaran atau di bagian administrasi. Ya, listrik, air yang dipakai di kantor. Tapi kalau pemakaian listrik dan air yang di pabrik itu masuk cost karena ini masuk biaya overhead pabrik. Ya. Jadi hati-hati untuk listrik dan air ya. Ketika listrik air itu di bagian di kantor pemasaran itu masuk expense. Ketika listrik air itu ada di ruangannya direktur, para manajer punya ruang, dia perlu listrik dan air itu masuk expense. Ketika listrik dan air itu di bagian produksi, itu masuk cost. Kenapa? Listrik dan air itu akan dipakai untuk proses produksi, dipakai diminum karyawan, airnya juga dalam rangka menjalankan proses produksi. Nah, nanti masuk biaya overhead pabrik, maka itu masuk cost. Hati-hati ya. Untuk di bagian produksi itu masuk cost, tapi yang non produksi langsung masuk expense. Oke. Terus pertanyaan berikutnya. Gaji karyawan. Itu cost apa expense? Expense. Kenapa expense? Sudah siapa? Lemon ya? Iya, Pak. Ya, kenapa expense? Karena itu beban dari suatu perusahaan yang berkelanjutan, Pak. Ya, kamu harus kelarinya ke definisi expense dan cost tadi. Oh iya ya, Pak. Kenapa? Karyawan kok expense? Itu karena sesuai dengan itu penjelasan dari expense itu, dia itu merupakan arus keluar yang kemudian dibandingkan dengan pendapatan untuk memperoleh laba kan, Pak? Oh, belum ke laba dulu. Coba tadi definisi expense apa tadi? Kalau saya sini definisi expense-nya saya berbeda, Pak. Wah, definisi expense apa? Kalau saya sini expense itu merupakan arus keluar yang terukur dari suatu barang atau jasa yang kemudian dibandingkan dengan pendapatan untuk menentukan laba. Nah, bukan, kurang tepat itu. Karena kita belum tahu laba ruginya. Oh, siapa? Konsep expense untuk memperoleh pendapatan. Ya. Oh. Nah, masalah laba rugi nanti kalau pendapatan lebih dari expense berarti laba, kalau pendapatan kurang dari expense itu rugi.
Tapi expense dikeluarkan dalam rangka memperoleh pendapatan. Nah, oke, yang lain coba. Ini gaji karyawan cost per expense. Expense, Pak. Kenapa? Pak. Ya, Gatot dulu. 009. Kenapa expense, Gatot? Oke, ya itu bisa cost bisa expense ya. Ketika gaji karyawan itu karyawan bagian pemasaran, nah, maka perusahaan mengeluarkan gaji karyawan dalam rangka karyawan itu memperoleh pendapatan. Nah, misalnya karyawan itu para direktur ya, nah, para manajer itu juga dikeluarkan dalam rangka memperoleh pendapatan. Tapi ketika untuk karyawan pabrik, maka karyawan pabrik itu akan mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Maka itu masih menjadi cost gajinya. Nah, nanti akan dikumpulkan dengan cost bahan baku, cost tenaga kerja langsung. Ya, bahan baku jadi apa? Gaji karyawan pabrik ini menjadi cost tenaga kerja langsung, maka masih jadi cost. Ya. Nah, jadi untuk yang di pabrik itu masih cost, dia akan menjadi expense ketika produknya dijual. Nah, itu yang harus hati-hati di situ. Terus administrasi dan pemasaran apa? Cost per expense. Expense, Pak. Expense, jadi jelas expense. Oke. Nah, pengertian cost object. Dia mau coba cost object. Saya, Pak. Saya, Pak. RT 041. Ya, Pak. Cost object adalah suatu item atau aktivitas yang biayanya diakumulasi dan diukur. Contohnya itu item atau aktivitas tempat cost-nya itu diukur dan diakumulasi. Diakumulasi itu apa? Dijumlahkan. Dijumlahkan ya, diakumulasi dikumpulkan untuk dijumlahkan. Kalau diukur itu mengetahui besarnya. Iya, berapa Pak. rupiah besarnya. Oke, terus contohnya apa? Contohnya produk yang telah diproduksi oleh perusahaan merupakan objek biaya untuk bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead manufaktur. Ya, jadi cost produk itu tempat akumulasi dari cost bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Terus kita bisa mengukur juga berapa cost bahan bakunya, cost tenaga kerja langsungnya, dan cost overhead pabrik yang ada di produk jadi itu. Betul ya? Iya, Pak. Nah, aktivitas juga bisa. Kalau Anda di desa menyelenggarakan pertunjukan musik dangdut gitu ya. Nah cost-nya berapa? Nah, itu cost object. Nah, cost object untuk pertunjukan musik dangdut. Cost untuk penyanyinya berapa? Untuk pemusiknya berapa? Untuk keamanannya berapa? Dan seterusnya dikumpulkan menjadi cost suatu pertunjukan seni dangdut misalnya. Oke, terus berikutnya biaya bahan langsung dan bahan tidak langsung. Apa misalnya? Saya, Pak. Ya, Saudara Crescentia 031. Ya. Silakan. Ya, Pak. Biaya langsung adalah semua bahan baku yang membentuk bagian integral dari produk jadi dan dimasukkan secara eksplisit dalam perhitungan biaya produk. Oke, contohnya apa? Contohnya, kayu yang digunakan untuk membuat furniture dan minyak mentah yang digunakan untuk membuat mesin yang digunakan untuk membuat bensin. Oke, ya. Furnitur ya. Kayunya itu termasuk bahan langsung ya. Ya, Pak.
Atau kalau produksinya sepeda, maka rangka sepeda ya bisa besi atau bahan lain ya. Yang sekarang itu yang apa? Bahannya ternyata tidak hanya besi ya. Sepeda itu ada yang mahal itu harganya itu bahannya beda ya. Karbon atau apa itu saya nggak tahu. Ya, itu termasuk bahan langsung, biaya bahan langsung. Ya. Terus yang tidak langsung, contohnya apa? Kresensia. Masih kresensia, silakan. Contohnya itu amplas, pola kertas, dan pelumas, Pak. Definisi bahan tidak langsung apa? Bahan tidak langsung adalah bahan baku yang diperlukan untuk penyelesaian suatu produk, tetapi tidak diklasifikasikan sebagai bahan baku langsung, karena bahan baku tersebut tidak menjadi bagian dari produk, Pak. Misalnya? Contohnya amplas, pola kertas, dan pelumas, Pak. Oke. Dalam produksi apa? Untuk memproduksi apa, Bu? Amplas dan sebagainya itu? Furniture kayu yang tadi itu. Ya, furniture. Ya. Jangan menggunakan istilah bahan baku langsung ya. Iya, Pak. Bahan langsung atau bahan tidak langsung. Kalau istilah pakai bahan baku ya bahan baku atau bahan penolong. Ya. Jadi bahan langsung itu bisa boleh pakai istilah bahan baku. Kemudian lawannya adalah bahan tidak langsung atau bahan penolong. Jangan Ya, bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Oke. Ya, Pak. Tenaga kerja, ini kurangnya langsung ya. Tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung apa pengertiannya? Saya, Pak. Saya, Pak. Yang cowok tadi pertama siapa ya? Basilius, Pak. Siapa? Basilius Agung, 144. Basilius 144. Ya. Ya. Jadi biaya tenaga kerja tidak langsung merupakan biaya tenaga langsung kerja. Dulu, langsung saya. Oh iya, Pak. Biaya tenaga kerja langsung merupakan sejumlah anggaran yang punya keterkaitan dengan pembuatan sebuah produk. Contohnya itu upah dan juga gaji operator. Upah operator. Oke. Lalu biaya tenaga kerja tidak langsung merupakan biaya tenaga kerja yang upahnya tidak bisa diperhitungkan secara langsung kepada nilai produk. Contohnya, tenaga kerja pengawas dan tenaga kerja penguji kualitas produk. Oke, benar ya. Jadi yang langsung itu yang tenaga kerja yang langsung terlibat dalam konversi dari bahan baku jadi barang jadi. Jadi terlibat langsung dalam konversi itu perubahan ya. Nah, maka kalau tadi produksinya mebel ya yang tukang amplasnya itu atau yang motong-motong kayunya itu tenaga kerja langsung. Yang tidak langsung terlibat dalam proses konversi misalnya supervisornya. Oke. Terus berikutnya apa? Nah, Departemen Produksi dan Jasa. Saya, Pak. Yang ngomong cowok dulu ya. Iwan Novanto, Pak. Ivan Novanto 155. Ya, silakan. Baik, Pak. Sini perbedaan antara Departemen Jasa dan Departemen Produksi. Yang pertama itu Departemen Jasa itu merupakan memberikan pelayanan. Produksi dulu. Produksi, Pak. Baik. Kalau Departemen Produksi itu merupakan penghasilan produk dengan mengubah bentuk atau sifat dari bahan baku atau merakit komponen. Contohnya itu seperti pemotongan, penyarutan, dan perakitan, Pak. Sedangkan Departemen Jasa... Produknya apa ini? Yang diproduksi apa ini? Sebenarnya potongan kayu, Pak. Oke. Buat mebel ya? Oke, ya. Ya, baik, Pak. Sedangkan Departemen Jasa itu merupakan memberikan pelayanan yang berkontribusi secara tidak langsung terhadap produksi produk tetapi tidak mengubah bentuk. Ya, tidak mengubah bentuk. Misalnya seperti apa? Seperti keamanan. Oke.
pemeliharaan. Ya, keamanan, departemen apa? Pemeliharaan itu misalnya ada bengkel Pemeliharaan. gitu ya. Departemen bengkel itu yang Ya, Pak. memelihara mesin-mesin itu termasuk departemen jasa. Juga kebersihan ya, cleaning service itu jasa. Nah, sekarang cleaning service biasanya di outsourcing ke luar ya. Tapi kalau ada di perusahaan itu namanya departemen jasa. Oke. Baik, Pak. Berikutnya silakan. Ya, untuk yang ini fixed cost, variable cost, Saya, dan variable Pak. cost. Saya, Ya, Pak. silakan. Yang tadi pertama sama? Saya, Pak. Ya, Hilgard 047. Hilgard 047 ya. Iya, Pak. Oke, Ya. jadi yang pertama fixed cost atau biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tetap tanpa terpengaruhi oleh banyak atau sedikitnya barang yang dijual atau dihasilkan. Seperti itu, Pak. Oke. Lalu contohnya, yang pertama gaji karyawan, yang kedua sewa tempat usaha, yang ketiga depresiasi atau penyusutan. Lalu berkaitan dengan variable cost, pengertiannya yang pertama variable cost adalah biaya yang akan berubah menjadi besar atau kecil tergantung pada banyaknya produk dan jasa yang dihasilkan atau dijual. Jadi, semakin banyak produk yang dijual atau dihasilkan, biaya variabel akan semakin tinggi. Begitupun sebaliknya. Contoh dari biaya... Saya potong dulu. Anda harus pakai istilah total biayanya ya. Karena biaya Ya, per Pak. unitnya konstan, tapi total biayanya yang berubah. Oke. Oke, Pak. Siap. Contohnya ya, Pak. Hmm. Baik, contoh dari variable cost, komisi penjualan, biaya listrik dan air listrik, dan biaya air, lalu biaya transportasi, biaya tenaga kerja langsung. Seperti itu, Pak. Lalu untuk semi variable cost-nya, semi variable cost adalah biaya yang sudah ada komponen biaya tetapnya, tetapi akan menjadi lebih tinggi lagi apabila ada penggunaan atau penjualan. Oke. Jadi contohnya, misalnya biaya listrik biasanya adalah biaya semi variabel yang digunakan untuk pencahayaan cenderung menjadi biaya tetap karena tetap diperlukan tanpa mempedulikan tingkat aktivitasi. Sementara untuk listrik yang digunakan sebagai tenaga untuk mengoperasikan peralatan akan bervariasi tergantung pada penggunaan peralatan. Sekian dan terima kasih, Pak. Listrik semi variabel ketika listriknya itu pasca bayar. Sehingga kita tetap dibebani pembayaran yang sifatnya tetap walaupun nggak dipakai. Nah, iya, ada Pak. Yang kalau semakin tinggi pemakaian tentu dibebani juga yang variabel. Maka ada unsur tetap dan variabel. Kalau listriknya pasca bayar itu variabel semua. Prabayar. Iya. Prabayar itu mau pakai penerangan, mau pakai operasi mesin, ya itu variabel semua. Karena kalau Anda nggak beli pulsanya ya nggak dibebani biaya, ya. Oke, Pak. Terima kasih ya, Pak. Oke, terima kasih. Terus berikutnya terakhir halaman scatter graph yang barusan kita bahas. Ada saya yang mau menjelaskan sedikit. Silakan. Hello, itu oke. Coba Anda pengertiannya aja dulu. Barusan saya bahas toh. Yuk, silakan yang mau nyoba. Semakin cepat jawab, ini semakin selesai. Cepat selesai kelasnya. Pak, ini pengertiannya aja kan, Pak? Ya pengertiannya. Ya pengertiannya dulu nggak apa-apa. Saya bisa boleh, lah, Pak? ya? Iya, Ya. Pak. High and low point method yaitu adalah suatu metode dalam menghitung biaya tetap dan biaya variabel dengan menggunakan dua titik yang berbeda, yaitu titik tertinggi dan terendah. Dan periode yang dipilih tidak selalu menunjukkan
jumlah biaya tertinggi atau terendah, maka titik yang dipilih bisa berdasarkan aktivitas karena aktivitas dipandang sebagai pemicu biaya. Yang diambil yang tertinggi dan terendah, toh? Iya, Pak. Caranya gimana? Caranya kita mencari apa dulu? Coba dijelaskan aja tadi yang saya sampaikan tadi. Titik tertinggi terendah, pertama kali mencari biaya apa dulu? Langkahnya tadi apa? Biaya Mencari variabel satuan, Pak. ya, mencari biaya variabel per unit. Sasa ya. Nah, Ya, Pak. pertama mencari biaya variabel per unit. Terus Menentukan besarnya total biaya tetap. menentukan biaya total biaya tetapnya, terus menemukan persamaan. Betul ya. Jadi biaya variabel per unitnya, kemudian biaya tetapnya. Oke. Ya. Sekarang kalau scatter graph, siapa yang mau jawab scatter graph? Saya mau coba, Pak. Saya. Oke, silakan. Metode grafik statistikal atau statistical scatter graph method adalah metode pemisahan biaya tetap dan biaya variabel dengan cara menggambarkan biaya setiap bulan pada sebuah grafik dan menarik satu garis lurus di tengah titik-titik biaya tersebut. Oke. Terus setelah ditarik garisnya, kita menemukan apa? Perpotongan garis dengan sumbu vertikal itu menemukan apa? Fixed cost, Pak. Fixed cost, betul. Patrick ya. Ya. Menemukan fixed cost. Terus setelah menemukan fixed cost apa, Patrick? Mencari biaya variabelnya itu, Pak. Nah, setelah fixed cost mencari biaya variabel dengan menggunakan total biaya dikurangi fixed cost ketemu biaya variabel. Oke. Nah, itu nanti contohnya dilihat di bukunya ya. Terakhir least square. Least square apa? Least square. Saya, Pak. Ya, silakan. Maya 029. Ya, Pak. Ya. Jadi least squared metode itu adalah suatu metode yang dapat menghasilkan persamaan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta tidak ada data yang tidak digunakan. Begitu, Pak. Terus, sedangkan kekurangan dari metode ini yaitu kesulitan apabila dalam perhitungannya digunakan secara manual. Nah, caranya gimana tadi? Caranya dihitung dengan least square. Nanti dilihat di buku ya. Karena ada rumus-rumusnya itu ya. Iya, Pak. Ada rumus-rumus tertentu dengan perhitungan matematisnya itu atau statistiknya. Ya. Kalau di buku masih pakai manual dengan rumus-rumusnya, tapi kalau kita pakai statistik bisa pakai SPSS atau yang lain itu tinggal dimasukkan angkanya langsung ketemu ya. Oke, saya kira itu. Kemudian ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada, tolong Anda nanti di WA Group ditulis kelompoknya ya. Kelompok 1 siapa, 2 siapa gitu. Patrick itu Anda punya kenal dengan ini nggak adik-adik kelasmu? Enggak, Pak. Ya wes engko sing kari dhewe, yang kari dhewe nanti kan kurang 1 orang pasti kamu masuk di situ ya, Patrick ya? Iya, Pak. Ya, jadi biar pada milih dulu masing-masing kelompok maksimum 5 orang ya. 5 orang. Nah, nanti untuk memperoleh tugas kelompok ya. Nah, kemudian ditulis di WA Group ya. Kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa, 3 siapa. Oke? Nah, terus ini tugasnya ketua kelas, tolong Anda ini di videonya di on dulu, di screenshot ya, kasih hari dan tanggal. Nanti di akhir semester Anda kumpulkan ke saya.
Baik, Pak. Nanti kalau ketuanya nggak masuk, wakil ketuanya. Tugasnya hanya itu kok. Screenshot dulu, kita cocokkan dengan presensinya. Ya. Oke, belum sisiran dulu. Teman-teman bisa on cam. Ya, silakan on cam dulu sebentar. Ada Vincentia, kita lembar pertama dulu ya. Sheet pertama ada Vincentia, ini belum. Ivanova, Sasa habis ngomong ya, di videonya dibuka dulu. Bismi, nah, Fabrik, ya. Ivanova belum on cam, Ya, Pak. ya Sama Ivanova. Kak Vicensia. Ya, biar kelihatan gantengnya sama cantiknya ya. Siapa tahu kepilih jadi pemain sinetron. Oke, silakan. Ya, yang ya udah ditinggal aja nanti. Ini ya dipertanyakan nanti soalnya kalau nggak on cam ya. Oke, silakan di screenshot lembar pertama. Senyum dulu. Terus slide yang kedua. Yang kedua, yuk. Ya, dikasih apa-apa 1, 2, 3 biar siap. Slide yang kedua. 1, sebentar, Pak. Vicentia. Oke, slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Lanjut, slide yang ketiga. Kalau ketiga ini hilang ya? Enggak ada. Cuma 2 ya? Cuma 2, Pak. Oke, ya sudah. Terima Pak, kasih mau ya. menyampaikan, Pak. Ya? Ini Marcelinus Bara NIM 20025 itu izin karena demam habis vaksin. Oke. Terus yang kedua itu ada Agustina Permata NIM 011 itu juga izin karena ke rumah sakit cek badannya. Nanti ditulis di bawah screenshot aja itu. Oh iya, Pak. Ya. Ya, oke. Itu Ya. Pak mau menyampaikan tadi ada beberapa teman yang kesulitan untuk absen, Pak. Untuk Presensinya? presensi. Iya. Oh, ya Itu nanti bagaimana, Pak? ya ditulis Gunung. Ditulis aja nanti di akhir semester saya rubah presensinya. Ya, baik, Ditulis Pak. aja di screenshot itu, makanya hari, tanggal, terus nanti ada beberapa catatan itu, ya. Ya, Pak. Oke. Ya, Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas yang lain. Selamat siang. Selamat siang, Kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Siapa? Selamat siang, Terima kasih, Pak. Selamat siang. siang.